Selamat pagi, nama saya Radinka Dina Listianti, saya mahasiswa Public Relation 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai publikasi eksternal. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar 2, dokumentasi dan publikasi PR digital. Publikasi merupakan dikemas dengan menarik dan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga membuat publik mengetahui informasi, kebijakan, dan program yang diadakan oleh sebuah perusahaan maupun lembaga. Diperkirakan akan meraih efek yang positif, dengan begitu akan mengurangi miscommunication antara perusahaan dengan publik dan target perusahaan dapat tercapai. Publikasi eksternal merupakan kegiatan yang memang dilakukan untuk kegiatan di luar perusahaan, organisasi, maupun kelompok. Sasaran khususnya memang untuk pelanggan atau konsumen, khalayak sekitar, instansi pemerintah, pers, dan kelompok luar organisasi. Pers di sini ialah pers dalam arti luas, yakni semua media massa. Jadi selain surat kabar dan majalah, juga kantor berita, siaran radio, siaran televisi, film, balai iklan, dan sebagainya. Media massa tersebut banyak sekali bantuannya kepada organisasi kekaryaan untuk mencapai publik yang tersebar luas. Dari kegiatan publikasi eksternal sendiri, kita memerlukan hubungan yang harus dijalin dengan baik di dalamnya. Ada 4 jenis. 1. Customer relation. Kesuksesan yang dapat diperoleh oleh perusahaan adalah memiliki dan mendapatkan konsumen. 2. Community relation. Komunikasi dengan khalayak perlu senantiasa dilakukan oleh mereka dikarenakan pada suatu waktu mungkin diperlukan. 3. Ada government relation. Hubungan dengan pemerintah, yaitu sebuah organisasi kekaryaan yang selalu ada hubungannya dengan instansi pemerintah. 4. Pers relation. Pers di sini ialah pers dalam arti luas, yakni semua media massa. Jadi selain surat kabar dan majalah, juga kantor berita, siaran radio, siaran televisi, film, balai iklan, dan sebagainya. Dan dengan memperhatikan pendapat khalayak, mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan akan tercipta hubungan timbal balik antara perusahaan dengan khalayak. Media cetak juga termasuk ke dalam media publikasi eksternal, yang mana untuk dikomunikasikan oleh kegiatan ataupun masyarakat berada di luar perusahaan. Di antaranya yang termasuk dalam media ini adalah koran dan tabloid. Media penyiaran merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui media siaran yang gunanya menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasinya. Yang termasuk ke dalam media penyiaran adalah radio dan televisi. Yang terakhir yaitu media cyber. Media cyber merupakan bentuk media yang menggunakan internet sebagai sarana melaksanakan kegiatan jurnalistik dan telah memenuhi syarat serta ketentuan pers yang ada, seperti situs berita online maupun media pers online. Kegiatan tradisional dalam publikasi eksternal digunakan untuk menggambarkan strategi apa yang digunakan untuk mendapatkan liputan merek dari media-media tersebut. Publikasi tradisional memerlukan kegiatan seperti press release, manajemen reputasi, dan menjaga hubungan baik dengan media serta pers. Publikasi digital menggunakan sosial media sebagai alat berkomunikasi. Blogger memiliki persan yang sama miripnya dengan pers, di mana blogger juga menuliskan berita dan rilis dari seorang PR dan memasukkannya ke dalam konten blognya. Press release dan berita tersebut dikemas dengan bahasa mereka sehingga berkesan lebih personal dan relatable bagi para followers dan pembacanya. Penggunaan saluran komunikasi yang menitik beratkan pada media tradisional sehingga membutuhkan waktu ekstra dan kesabaran karena media tradisional memerlukan waktu untuk mempublikasikannya, baik memproduksi ataupun mencetak, berbanding terbalik dengan tradisional.
dalam digital dapat diukur langsung dan menghasilkan konten yang mudah dibagikan. Publikasi eksternal digital lebih spesifik daripada tradisional, tetapi akan membantu mengembangkan brand secara online dan membuat gelombang di dunia digital yang terus berkembang. Kesimpulan, maka dari itu dalam media publikasi eksternal menggunakan media-media yang dapat menjangkau khalayak luas yang berada di luar perusahaan. Salah satu contohnya seperti radio atau televisi, koran atau tabloid, serta media cyber, situs berita atau media personal. Semakin berkembangnya zaman, semakin pesat juga kemajuan teknologi di dunia yang dapat membedakan media penyalurnya, yaitu tradisional dan digital. Saran yang dapat saya sampaikan, saya berharap dengan penulisan makalah berjudul publikasi eksternal ini, kita dapat menjalankan kombinasi antara sistem publikasi eksternal tradisional dan digital untuk penggunaan yang lebih maksimal. Sama seperti jalannya hidup, seseorang harus menyeimbangkan yang lama dengan yang baru dan merupakan tantangan bagi setiap hubungan masyarakat untuk menemukan di mana titik keseimbangan itu berada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.